semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal memulai sebuah perjalanan yang spesial banget. Kita akan sama-sama memahami janji tentang sebuah rumah yang sempurna. Dan pemandu kita nggak lain adalah Alkitab. Yuk kita langsung mulai aja. Coba deh bayangin sebentar sebuah tempat yang sempurna. Damai banget, indah, dan gak ada lagi yang namanya kesedihan atau masalah. Nah, sumber kita ini memulai pembahasannya dengan gambaran yang menenangkan ini, karena ya inilah tujuan akhir dari perjalanan kita nanti. Jadi, perjalanan ini tuh pada dasarnya kayak sebuah cerita besar yang dibagi jadi 3 babak. Ada awal yang indah, terus ada bagian tengah yang ya agak sulit, di mana ada sesuatu yang berharga hilang, tapi ada akhir yang penuh harapan, di mana semuanya diperbaiki dan dipulihkan lagi. Oke, jadi pertama-tama yuk kita intip dulu tujuan kita. Sebenarnya rumah sempurna yang menanti di ujung perjalanan ini tuh kayak gimana sih? Dan ini bukan cuma cerita dongeng atau hayalan loh. Menurut pemandu kita, Alkitab, tempat ini tuh beneran ada dan ditawarkan buat kita semua. Ini tuh sebuah janji yang ya tinggal menunggu kita untuk menerimanya. Nah, untuk perjalanan sepenting ini, kita jelas butuh pemandu yang bisa diandalkan kan? Pemandu kita di sini adalah Alkitab. Sekarang, yuk kita cari tahu, kenapa sih kita bisa percaya sama pemandu ini? Ini pertanyaan yang penting banget loh. Di dunia yang isinya banyak banget informasi simpang siur, hoax di mana-mana, gimana caranya kita bisa yakin kalau pemandu kita ini, Alkitab, beneran bisa dipercaya buat nunjukin jalan yang benar? Nah, sumber kita ini mencoba membangun kepercayaan dengan perbandingan yang sederhana. Di satu sisi, kita lihat ada banyak penipuan dan hoax, bikin bingung dan nggak pasti. Tapi, di sisi lain, Alkitab disajikan sebagai semacam kompas yang jelas dan bisa dipercaya. Intinya sih, sebelum mulai jalan, kita harus yakin dulu sama peta yang kita pegang. Oke, sekarang kita udah percaya sama pemandu kita nih. Waktunya kita beneran mulai perjalanannya. Nah, di sepanjang jalan nanti, kita pasti bakal ketemu beberapa pertanyaan besar dan ya sulit tentang kehidupan. Tapi tenang, pemandu kita ada di sana untuk bantu menjawabnya. Dan ini mungkin salah satu pertanyaan paling besar yang sering kita pikirkan. Kalau katanya dunia ini diciptakan sempurna, kok bisa ada hal-hal buruk? Dari mana datangnya semua penderitaan dan kesedihan ini? Nah, pemandu kita ini nggak menghindar dari pertanyaan ini. Alkitab ngejelasin kalau kejahatan itu masuk ke dunia karena pilihan yang salah, bukan karena sengaja diciptakan begitu. Dan yang lebih penting lagi, Alkitab juga menawarkan jalan keluar dari semua kegelapan ini. Jadi, ada harapan. Kita kan sering ya dengar kata diselamatkan. Tapi apa sih artinya diselamatkan dalam konteks perjalanan ini? Diselamatkan dari apa? Dan gimana caranya? Yang menarik, Alkitab ternyata menyajikan rencana keselamatan ini kayak sebuah peta yang simple, cuma 3 langkah. Pertama, kita harus ngerti dulu masalahnya. Kejahatan yang memisahkan kita dari Tuhan. Kedua, kita terima solusi yang Tuhan sediakan, yaitu pengampunan lewat kasih-Nya. Dan ketiga, dengan bimbingannya kita bisa memulai perjalanan baru menuju kehidupan yang dipulihkan. Jadi ini benar-benar peta jalan yang jelas buat balik ke jalur yang benar. Tentu aja dong, selama perjalanan ini, kita pasti jadi pengen kenal lebih dekat sama sang raja dari rumah yang sempurna itu. Sebenarnya karakternya tuh seperti apa sih? Dan gimana cara dia ngasih kita petunjuk dalam hidup kita sehari-hari? Alkitab itu ternyata ngasih banyak banget petunjuk praktis. Dibilang kalau hukum-hukum Tuhan itu sebenarnya nunjukin karakternya yang penuh kasih. Alkitab juga kasih panduan gimana caranya biar hidup kita bahagia dan sehat, bahkan soal cara ngatur keuangan dengan bijak. Semua ini adalah bagian dari bimbingannya untuk kita. Nah, ini dia pertanyaan yang pasti menyentuh hati kita semua. Kehilangan orang yang kita sayang itu rasanya berat banget. Apa ya kata pemandu kita soal ini? Kemana sebenarnya mereka pergi? Disinilah Alkitab menawarkan penghiburan dan juga harapan. Jadi, kita nggak dibiarkan sendirian dalam kesedihan. Alkitab ngejelasin kalau orang yang sudah meninggal itu ibaratnya lagi tidur, lagi istirahat dengan tenang. Dengan janji kalau suatu saat nanti mereka akan dibangunkan lagi. Penjelasan ini benar-benar bantu kita buat menghadapi kehilangan dengan sebuah harapan. Oke, kita udah berhasil melewati pertanyaan-pertanyaan sulit tadi. Sekarang, yuk kita maju ke bagian akhir dari perjalanan kita. Kita akan lihat lebih dekat tujuan akhir yang luar biasa, Firdaus yang dipulihkan. Pemandu kita ini ternyata juga kasih semacam peta jalan untuk masa depan, lewat apa yang disebut nubuat. Gampangnya, nubuat itu pesan tentang apa yang bakal terjadi.
Nah, seperti yang bisa kita lihat, nubuat ini ngejelasin langkah-langkah terakhir, termasuk pertarungan final antara yang baik dan yang jahat, yang pada akhirnya akan membawa kita ke kedamaian abadi. Dan pada akhirnya, setelah perjalanan yang panjang ini, akan ada satu momen penentuan. Momen di mana kita melihat siapa saja yang sudah memilih untuk ikut jalan menuju rumah yang sempurna itu. Ini adalah puncak dari semua pilihan yang kita buat selama ini. Jadi, setelah kita lihat seluruh peta perjalanan ini, dari awal yang sempurna, melewati berbagai tantangan hidup, sampai ke tujuan akhir yang luar biasa, pertanyaan paling penting akhirnya kembali lagi ke kita masing-masing. Ini kan bukan cuma cerita buat didengerin ya, tapi ini sebuah undangan. Nah, pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa memastikan kalau kita jadi bagian dari kisah pemulihan yang indah itu? Itulah pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bersama.